masih ada Dwi, Ivan akan selalu berhubungan dan ingat pada dia. Mereka berdua harus saya singkirkan selamanya dari kehidupan Ivan. Hadiahnya 2 juta, Bu. Uang tunai. Coba lihat. Saya permisi dulu. Bu, apaan nih, Bu kosong? Kok jadi berantakan dapurnya? Anjir, apa ya gini? Kalau bisa masak, jangan masak dulu, jangan sok tahu. Suruh aja pembantu yang masak. Kalau kebakaran gimana? Kamu nipu saya ya? Kasih kesempatan saya untuk menjelaskan. Saya janji, saya akan mulangin uang kamu secepatnya. Sekarang kamu pergi dari sini. Tapi Pergi! 5 menit. Pergi! Ya? Lain kali, kalau kamu mau menyuruh pembantu, tanya dulu sama tante. Baik, tante. Sekali lagi maafkan saya. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak kuakui saja? Di saat dia datang menggantikanmu, biarlah semuanya tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Masihkah kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Biarlah semua tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Masihkah kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Bersama dia. Her, Eka sama Mang Udin belum pulang juga. Coba lo tanya sama Bang Jajan. Mungkin dia tahu. Udah, tapi dia nggak tahu apa-apa. Mungkin itu dia. Bentar ya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa saya bertemu dengan Hera? Bisa. Silakan masuk. Hera dari kamarnya. Oh ya, terima kasih. Silakan. Kamu nggak ikutan?
Saya justru mau besok kamu. Simpannya buat kamu. Mungkin kamu nggak suka mawar ya? Atau kamu alergi sama bunga? Tapi saya ada ini. Kalau kamu nggak mau, kamu bisa kasih Eka. Kasih nanti sendiri ya. Kita ngobrol sini aja deh. Kamu nggak takut digigit nyamuk? Buat apa takut sama nyamuk? Nyamuk kan cuma serangga kecil. Justru kecil itu malah bahaya, karena dia tuh ngisep darah. Selain itu juga bekasnya pasti membuat bekas. Jadi membuat kulit wanita itu nggak mulus. Banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirin daripada soal nyamuk. Kamu pikir perempuan hanya mikirin kecantikan? Oke, saya minta maaf. Saya cuma bercanda. Mungkin bercanda saya nggak lucu dan nggak berkenan di hati kamu. Iya memang. Dan kelihatannya hidup kamu hanya untuk bercanda ya? Maksudnya? Dalam keadaan serius pun kamu masih bercanda. Oh, itu karena saya grogi lagi. Saya bercanda justru untuk menutupi rasa grogi saya. Jadi sebenarnya kamu kesini hanya untuk nyari teman untuk bercanda? Apa? Saya mau minta maaf. Saya serius kok. Saya bercanda itu karena saya mau menyenangi hati orang lain, semua orang. Dan bukan berarti saya nggak bisa serius. Makasih. Tapi saya udah cukup bahagia bersama Eka. Saya nggak perlu kebahagiaan dari orang lain. Kamu mungkin merasa bahagia. Tapi apa kamu yakin Eka juga merasakan hal yang sama, bahagia seperti kamu? Eka sering cerita sama saya kalau dia merasa kesepian. Eka anak saya. Kamu nggak perlu ikut-ikutan mikirin dia segala. Oke, sorry. Saya cuma mau mencoba mencari topik pembicaraan yang lebih serius. Ya, bercanda salah, serius juga salah. Saya rasa saya nggak ada waktu untuk ini. Kalau kamu nggak punya waktu untuk nemenin saya ngobrol, izinkan saya untuk ketemu sama Eka. Eka nggak ada. Kemana? Saya pun bingung sampai sekarang Eka dan Mang Udin belum pulang. Wah, gawat dong. Kenapa kamu nggak kasih tahu saya dari tadi? Saya harus lapor polisi. Sekarang ini banyak sekali kejahatan penculikan terhadap anak kecil. Iya, saya harus lapor polisi. Kamu ada foto? Ada fotonya, Kak? Untuk? Karena saya mau ke kantor polisi sekarang. Saya membawa foto itu dan saya meminta kepada polisi untuk mencari jejak Eka sekarang. Kamu mau ikut apa enggak? Gimana, Ma? Lo mau pulang juga sih, Eka? Dwi yang melarang Eka pulang. Malahan sekarang dia pengen ketemu mamanya. Apa? Van, ingat pesan dokter. Oke. Mama sudah menyuruh Mang Udin untuk menjemput dia. Mang Udin! Mang Udin, dari mana? Saya habis ngantar Eka ke rumah Pak Ipan. Eka di rumah Pak Ipan, Bu. Mama apa-apaan sih? Pasti minta izin saya dulu dong, nggak bisa saya enaknya begitu. Aduh, Bu. Waktu saya jemput di sekolahan, dan Eka minta diantar ke rumah Pak Ipan. Katanya mau ketemu sama Dwi. Ya udah kalau gitu anterin saya ke rumah Pak Ivan sekarang. Iya, tapi saya buang dulu ya, Bu ya. Mang Udin, sebentar. Kuncinya mana? Biar saya nganter dia ke jemput Eka. Mana kunci mobil? Tapi hati-hati, Den. Iya. Remnya kurang pakem. Ya. Ayo, dia. Jangan buang-buang waktu. Saya antar kamu. Ayo. Ayo.
Sedang apa kamu di sini? Maaf, menurut saya seorang pengusaha itu harus punya sopan santun. Ya, etiket. Dia sudah harus tahu bagaimana caranya menegur tamu. Bukan main tembak begitu aja. Sedang apa kamu di sini? Maaf, karena saya tidak merasa mengundang kamu kemari. Jadi di mata saya, kamu itu bukan tamu. Jadi untuk apa saya harus bersopan ria sama kamu? Ya, dan saya juga nggak perlu menjelaskan apa-apa sama kamu. Tapi karena kebetulan kamu tuan rumah, jadi saya harus menghargai kamu dan menghormati kamu. Tolong, jangan berbelit-belit. Langsung aja. Oke, saya sedang nunggu dia. Kamu yang antar dia kemari? Ya, tepat. Saya cuma mengantar. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk menyuguhkan saya minuman. Ya mungkin suasana begini yang enak, minum yang hangat-hangat, tapi nggak perlu repot-repot. Sebetulnya sudah berapa lama kalian itu dekat? Kami cukup lama. Ya, sudah cukup dekat. Maksudnya? Iya, saya dan Eka punya banyak kesamaan. Saya sahabat Eka dan saya juga sahabat dia. Sahabat? Nggak mungkin wanita dewasa dan laki-laki dewasa seperti kamu ini hanya ingin bersahabat aja kan? Oh, memangnya ada hukum yang melarang seorang pria yang dewasa itu bersahabat dengan wanita yang dewasa? Saya rasa tidak. Nggak tahu ya menurut Anda? Tidak, tentu tidak. Tapi saya yakin hubungan kalian lebih dari itu. Kalau kamu punya keyakinan seperti itu, ya silahkan. Ya saya cuma berharap mudah-mudahan apa yang kamu katakan ini suatu saat akan menjadi kenyataan. Saya ini laki-laki normal. Laki-laki mana yang tidak tertarik sama dia? Dia cantik, dia sangat sabar, dan dia juga berjiwa besar. Kalau memang suatu saat cinta saya diterima, ya alhamdulillah itu berarti rezeki saya. Saya seperti mendapat sebuah berkah. Maaf, kamu nggak cemburu kan? Asal kamu tahu aja. Nadia suka sama kamu bukan karena pribadi kamu yang begitu menyenangkan itu. Nadia suka sama kamu karena... Om Rian! Kak, ayo pamit sama Papa. Eka nggak boleh pergi kemanapun tanpa sepengetahuan Mama. Maaf mas, soalnya Isma bilang Dwi dalam bahaya. Jangan jadiin Isma sebagai alasan. Isma itu nggak pernah ada, cuma hayalan kamu. Ngerti nggak sih? Mama masih nggak percaya sama Eka. Eka nggak bohong mah. Om Rian aja percaya sama Eka, ya kan Om? Iya. Ya. Kamu mestinya mengajarkan yang benar sama anak kecil. Apa saya bilang, Mah? Sampai hari ini, dia belum bisa melupakan masa lalunya. Ini kan buktinya. Pacarnya dia yang sekarang aja mirip sama si Isma. Dari mana kamu tahu kalau mereka itu pacaran? Mah, Mama pikir aja sendiri. Kalau laki-laki itu bukan pacarnya, ngapain dia antar jemput dia? Kamu cemburu? Buat apa saya harus cemburu? Kalau kamu nggak cemburu,
Kenapa kamu harus permasalahkan hal ini? Lagi pula sebentar lagi kalian akan resmi bercerai. Kamu juga sudah mulai dekat dengan Vivi. Jadi wajar saja kalau dia dekat dengan pria lain. Tapi kenapa pria itu harus begitu mirip dengan Isma? Ayo Kak, masuk duluan. Ya mas, bentar. Om, Eka tidur dulu ya. Ya. Selamat malam, semoga mimpi yang indah. Iya. Makasih buat numpangannya. Sama-sama. Udah malam? Kalau sudah gelap, kayaknya sih memang udah malam ya. Saya mau istirahat. Saya juga ngantuk. Saya capek, saya pengen tidur juga. Nggak mungkin kan saya tidur di sini. Ya, pengen cepet-cepet pulang. Habis di sini banyak nyamuk. Kalau gitu, kenapa kamu masih berdiri di sini? Nanti kalau saya pulang, Bayu pulang sama siapa? Astaga, saya sampai lupa. Sebentar ya, saya panggilin dulu. Silahkan. Gue sampai nggak enak sama Hera. Dia itu kan perlu istirahat. Tapi gue nggak bisa pulang karena nunggu lu. Gue jadi serba salah semalam. Justru mestinya lu harus terima kasih sama gue lagi. Karena gue lu punya waktu lebih lama sama si bosku yang cantik itu. Permintaan maaf lu udah diterima sama Nadia. Tapi kenapa muka lu masih manyun terus? Senyum dong. Kan udah baik kan? Gue masih konsentrasi sama satu hal. Gak usah susah-susah, Yan. Kirimin aja bunga setiap hari. Lama-lama hatinya juga luluh. Gue masih penasaran sama yang namanya Isma, tau gak sih lo? Siapa Isma? Ya karena gue nggak tahu, gue makanya masih penasaran. Tolong menu ya. Vivi? Vivi? How are you? Saya Rita. Mamanya Kiki. Come on, teman sekolahnya Susi. Ya ampun Rita. Apa gak kenalin saya? Apa kabar saya? How are you? Baik, baik. Susi mana? Susi? Susi baik-baik aja. Kiki? Kiki fine. Oke, duduk dulu yuk. Terus gimana? Kiki senang sekali saat ini bisa liburan ke Indonesia. Liburan ke Indonesia? Maksudnya? Loh, kamu nggak tahu? Sekarang saya dan Kiki sudah pindah ke Belanda. After I divorce. Sorry. Dan sekarang saya sudah menikah lagi dengan pria Belanda. Oh, that's good. Tapi saya nggak pernah dengar ya kamu cerai. It's a long story, but it's okay. Yang penting sekarang saya dan Kiki sudah bahagia. Itu dia Kiki. Hai, kamu masih ingat nggak sama Tante Vivi? Masih. Masih ingat? Ayo salaman dulu dong. Yuk. Apa kabar, Tante? Baik, sayang. Susi, mama kangen sekali sama kamu, sayang. Susi, mama kangen sama kamu. Vivi, what's wrong with you? Sorry. Are you okay? Ya, sorry. Kayaknya saya ke toilet. Maaf ya.
bisa hidup bahagia, aku pun harus bisa meraih kebahagiaan aku. Punya suami, punya anak, punya keluarga. Aku harus bahagia. Harus. Sorry ya masalah tadi. Kiki kemana? Tuh di luar lagi main. Oh, Vi, ada apa? Sebenarnya saya sudah cerai dari Ricky. Oh. Dan kamu tuh sangat beruntung karena kamu bisa mendapatkan anak kamu, sedangkan saya harus kehilangan Susi. I'm sorry. It's okay. Sekarang kamu sudah menikah lagi atau masih? Saya udah nikah sekarang. Bahkan saya sudah siap untuk berkeluarga lagi. That's good. Ngomong-ngomong, sampai kapan kalian akan berlibur di Jakarta? Sampai akhir bulan ini. Nah, ini kartu nama, hotel, dan nomor telepon saya. Saya berharap sebelum saya kembali ke Belanda, kita bertemu lagi. Oke? Pasti. Sebentar ya, telepon saya bunyi. Oh, hai, Ivan. Saya lagi di kafe. Ketemu teman lama, terus ngobrol. Ada apa? Oh ya? Oh ya udah, saya ke kantor sekarang. Ya? Bye sayang. Dari suami saya. Biasa, dia kalau jam-jam segini pengen suka ketemu, jadi saya harus ke kantor. Pengantin baru. Namanya juga pengantin baru ya. Kalau gitu saya duluan ya, saya mau ketemu suami saya. Nice to meet you. Oke, see you. Bye. Mang Udin hari ini nggak bisa jemput Eka. Taksinya mogok. Makanya Oma yang jemput Eka. Mama yang suruh Oma jemput Eka hari ini. Yuk. Om Rian, Eka. Eka. Eka sini. Kamu sekolah di sini? iya Om. Om Rian ngapain datang ke sini? Oh, kebetulan sekolah kamu nih lagi renovasi. Terus barang bangunannya ambil dari material tempat Om kerja. Siapa ya kamu? Eka, ini siapa? Oma. Oh, nenek kamu. Apa kabar, Oma? Saya Rian. Ini Om Rian, Oma, temennya Eka. Astaga. Isma. Isma lagi. Siapa sih Isma tuh? Isma itu. Eka, ayo pulang yuk. Yuk pulang. Dadah Om. Dah, Eka. Dah. Loh, Mang Udin ngapain di sini? Saya biasa jemput Eka. Taksi saya mogok, Den. Habis mau nyari angkutan umum susah. Terpaksa dan naik ojek. Jemput Eka. Eka barusan dijemput sama omanya. Sama omanya? Iya. Tapi Bu Dia nggak mesen apa-apa deh sama saya. Tapi belum lama sih. Kita bisa susul, bisa kejar. Ayo. Naik mobil saya. Waduh, kita kehilangan jejak nih. Iya. Tapi jangan ngebut-ngebut dong. Aduh. Nah, tuh depan. Yang mobil biru itu. Yang itu ya? Ya itu. Oke. Tapi jangan ngebut-ngebut nih.
belum nikah loh. Bawel banget, gue juga belum kawin. Sabar aja, tenang aja loh. Itu mobilnya tuh. Ah, ayo ikutin terus. Eka, ayo kita pulang. Loh, apa-apaan kamu? Kamu mau nyulik cucu saya? Begini Bu, yang ditugaskan untuk menjemput Eka, Mang Udin. Jadi semestinya Eka pulang bersama Mang Udin. Oma bilang mobilnya Mang Udin mogok, Om. Makanya Oma yang nganterin Eka pulang. Ya, sebentar. Saya ini neneknya. Kamu kan bukan siapa-siapa. Saya mengerti, Bu. Cuma saya jadi bingung nih, ya. Sementara Ibu merasa benar, Mang Udin pun juga merasa benar. Jadi lebih baik saya harus bicara langsung sama mamanya Eka. Sudah, tidak usah memperpanjang masalah. Eka pulang aja sama Mang Udin ya. Tadi Om Rian mau nelpon Mama ke kantornya. Emangnya Om tahu nomor telepon kantornya Mama? Enggak. Om cuma gertak sambal aja. Gertak sambal itu apa sih, Om? Gertak sambal itu gertakan yang pedas. Sambal kan pedas, iya nggak? Enggak, Eka. Om Rian itu yakin kalau Mang Udin itu nggak bohong. Ya. Oma itu takut kalau Om Rian itu bicara sama Mama, nanti malah ketahuan bohongnya. Emangnya Oma bohong sama Eka? Yang disuruh jemput Den Eka itu Mang Udin, bukannya Ibu Mira. Kok ada ya? Nenek mau nyulik cucunya sendiri. Wah, ada aja. Kalau nenek tiri. Di mana Eka sekarang? Usaha saya menjemput Eka gagal. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan dia semakin keras kepala. Dalam keadaan sulit seperti ini, dia bukannya menyerah, tapi semakin keras hatinya, Pak. Saya menyerah. Saya gagal membujuk dia, Pak. Sekarang, semuanya terserah Pak Irsad saja. Saya tidak rela cucu saya Eka hidup dalam susah seperti sekarang ini. Apalagi sampai dia rujuk dengan Ivan. Saya tidak mau cucu saya dibesarkan oleh laki-laki yang membencinya. Hanya ada dua pilihan untuk mendapatkan cucu saya. Dengan persetujuan dia atau tidak dengan persetujuan dia. Saya harus mendapatkan cucu saya. Baik. Nanti kita bicarakan lagi. Ya, selamat siang. Bapak manggil saya? Iya. Silakan duduk. Baca ini baik-baik. Surat permohonan pengunduran diri. Kenapa? Kamu lebih suka dipecat dan tidak dapat pesangon? Bapak memecat saya. Salah saya apa, Pak? Selama ini saya melakukan semua tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Sudahlah, Nadia. Sekarang, kamu harus tanda tangan ini atau saya membuat surat pemecatan kamu. Bapak memecat saya karena saya nggak mau menanggapi ajakan kencan Bapak. Saya akan tanda tangani surat pengunduran diri ini, Pak. Dan simpan saja pesangon saya untuk kas kantor.
Selamat sore, Bos. Silakan duduk, Vi. Saya sudah siap untuk melakukan semua tugas yang akan kamu berikan buat saya. Bagus kalau gitu. Saya akan posisikan kamu di bagian marketing ya. Kok marketing, Van? Kamu kan lulusan marketing management kan? Iya, tapi saya lebih suka jadi sekretaris pribadi kamu aja deh, Van. Saya kan sudah punya sekretaris. Ya, saya tahu. Tapi kan kamu bisa pecat dia dan posisinya saya yang gantiin, Van. Vi, saya tidak mungkin akan lakukan hal itu. Kenapa nggak bisa? Kan kamu yang punya perusahaan ini, Van. Kamu bisa melakukan apa aja, kan? Vi, dengarkan. Saya sudah rapatkan dengan yang lainnya dan kita sama-sama sepakat untuk menempatkan kamu di bagian marketing. Sekarang tinggal terserah kamu aja. Kamu mau terima atau tidak? Ya udah. It's okay. Dan kamu nggak usah khawatir soal gaji kamu. Saya sudah bicarakan. Gaji kamu cukup besar. Setidak-tidaknya cukup untuk cicilan rumah kamu yang baru nanti. Cicilan rumah baru? Maksud kamu apa, Van? Vi, kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu pengen hidup mandiri, pengen punya rumah sendiri. Inilah kesempatan kamu. Dengan kata lain, kamu mengusir aku dari rumah kamu, kan, Van? Maaf? Saya bilang, makasih atas semua bantuan kamu, Van. Dengan senang hati. Gak suka ya? Enggak. Eka kenapa? Oh, pasti habis dimarahin guru tadi di sekolah ya? Enggak. Kalau enggak pasti lagi berantem sama teman. Enggak. Sakit gigi? Enggak. Sakit perut? Enggak. Sakit kepala? Enggak. Kak kenapa sih ngomong dong? Mama. Oh, pasti Eka habis dimarahin mama ya? Enggak. Om Rian tahu. Mama marahin Eka lagi karena Eka main sama Om Rian. Bukan. Tapi gara-gara mama dipecat dari kantor. Dipecat? Iya. Tadi Eka lihat mama nangis sama Tante Hera. Eka sedih kalau ngeliat mama nangis. Sampai besok ya, Om. Eka? Eka? Kenapa sih saya nggak boleh main lagi sama Om Rian? Saya lebih sayang sama Om Rian daripada sama Papa Ivan. Eka benci Papa Ivan, benci. Pokoknya saya benci Papa Ivan, benci. Eka ngomong sendirian lagi, Her. Di, sudah saatnya lo harus berikan perhatian sama Eka. Sebelum terlambat, lo harus balikin Eka kembali normal. Lu bener, Her. Barangkali selama ini gue terlalu sibuk sama pekerjaan gue. Sama Dwi yang sakit dan proses perceraian yang berlarut-larut. Mungkin gue terlalu mengabaikan Eka ya. Syukurlah kalau kamu sudah menemukan jalan keluar tentang Vivi. Bahkan lebih baik dari itu, Ma. Saya sudah mendapatkan tempat tinggal untuk dia. Kapanpun dia mau, dia bisa pindah ke sana segera. Van, Mama bukannya nggak suka sama Vivi. Tapi keberadaan Vivi di sini semakin lama semakin membuat Dwi stres. Dia takut punya ibu tiri. Dan saya nggak ngerti, kenapa? Kenapa Dwi bisa ketakutan Vivi akan jadi mama tirinya? Tahu nggak? Saya ngeri Nadia yang nakut-nakutin Dwi. Mama pergi dulu ya. Oke, Ma. Benar kamu nggak mau ikut? Saya jagain Dwi aja. Hati-hati ya.
pikir semudah itu kalian bisa menyingkirkan aku dari rumah ini. Nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanku. Dengan atau tanpa paksaan Ivan, harus tetap jadi milikku. Van, kamu tuh workaholic ya? Masih kerja jam segini. Di rumah tuh mestinya santai, Van. Bukannya kerja. Kamu belum tidur? Kan baru jam 8, masa udah tidur. Saya bikinin susu coklat buat kamu. Dan sebaiknya kamu minum sebelum jadi dingin. Terima kasih. Ada perkembangan baru mengenai keputusan akhir sidang perceraian kamu nggak, Van? Belum. Pengadilan memberikan kita waktu untuk mempertimbangkan lagi keputusan kita. Aneh ya, kok ada aja? Kan dia yang mengkhianati kamu. Laki-laki manapun juga nggak ada yang mau punya istri pengkhianat seperti dia, Van. Ya, itu kan memang sudah prosedur standar mereka. Semua pasangan yang minta perceraian pasti diberikan waktu sedikit lebih banyak lagi untuk siapa tahu ada kemungkinan bisa berdamai. Tapi kamu nggak ada niatan untuk berdamai sama dia, kan, Van? Secara pribadi, rasanya saya tidak mungkin mau terima dia kembali sebagai istri saya. Tapi kalau setiap malam saya ngeliat Dwi nangis-nangis, manggil mamanya, kadang-kadang saya ragu apakah tidak sebaiknya saya mengorbankan perasaan saya saja dan membuat anak saya senang. Maksud kamu apa, Van? Saya nggak tahu. Enak kan susu buatan saya? Kamu lagi sibuk apa sih? Kok Tata pusing ya? Ada apa, Van? Kenapa? Biar saya antar kamu ke kamar kamu istirahat dulu ya.